Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila ini dengan NIM 2224101070 kelas A Data Mining dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan lembar kerja mahasiswa yang keempat dengan materi decision tree. Oke, jadi mulai saja langsung ke soal nomor pertama. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset point. Hitunglah akurasinya berdasarkan confession matrix dan classification report dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan juga 40%. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimport library yang akan kita gunakan disertai dengan dataset yang akan kita gunakan. Yang dalam soal nomor 1 ini kita akan menggunakan dataset wine. Maka dari itu di sini saya mengimport beberapa library mulai dari NumPy, Pandas, sklearn, kemudian ada sklearn model selection, matrix tree yang digunakan untuk decision tree nanti, kemudian matrix. Kemudian saya juga menggunakan matplotlib, sklearn dataset sama tree. Kemudian dalam pemrosesan wine saya juga mengimport sklearn dataset lot wine yang akan mengambil data wine. Nah, kemudian selain dijalankan, maka kita akan menampilkan dataset wine tersebut. Pertama kita load dulu, kemudian menjadikan dia menjadi data frame dengan pembagian berdasarkan feature names, kemudian shape-nya atau ukurannya, serta apa saja isinya. Atau yang kita beri nama di sini dengan dataset. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi feature name-nya itu merupakan judul dari isi ini. Jadi ada 12 judul, diantaranya ada alkohol, malic acid, ash, dan lain-lain. Kemudian ukurannya di sini ada 178, 13, jadi ada 13 kolom, 178 baris ke bawah. Yang di sini ditampilkan hanya segini. Kemudian setelah itu kita menetapkan besar value atau nilai yang akan kita testing dan training, kemudian target yang akan kita testing. Nah, target yang pertama, nah di sini saya menetapkan besar persentase data testingnya sebesar 20%. Jadi kita masukkan di test size-nya sebesar 0,2 yang merupakan desimal dari si testing 20% ini. Kemudian dalam soal nomor 1 ini saya menggunakan random state-nya sebesar 84. Sebenarnya dalam menggunakan atau dalam menerapkan random state kita bisa menggunakan beberapa jangkauan angka atau range angka mulai dari berapa sampai berapa gitu. Di sini saya menggunakan random state 84 setelah saya mencoba beberapa angka, namun tingkat akurasinya masih belum terlalu besar. Tingkat akurasi yang saya dapatkan yang cukup besar dalam melaksanakan soal nomor 1 ini adalah dengan menggunakan random state sebesar 84. Nah, kemudian setelah menetapkan ini, langsung saja kita mulai pelatihan modelnya dan dengan menggunakan decision tree classifier. Nah, di sini dijalankan, kemudian kita tetapkan X-nya atau data awalnya, data value-nya sebesar ini ada 6,4, baris 1,8, baris 6,6, sama baris 2,1. Kemudian saya memulai prediksi dari data yang ada sebelumnya. Kemudian data prediksi ini saya ada dua ya, data prediksi dari apa yang diketahui sama data prediksi dari data sebelumnya yang telah ditesting oleh decision tree classifier. Di sini hasilnya ada dua. Untuk yang prediksi yang pertama itu 1, kemudian prediksi kedua di sini ada 1, 0, 2, dan berikutnya sampai 1 ini. Kemudian saya print besar akurasi serta conversion matrix-nya. Nah, hasil dari akurasi data testing dengan presentasi 20%, akurasinya adalah sebesar 81%, kemudian conversion matrix-nya di sini ada 1101, 011 sama 037. Kemudian ini ditampilkan triplot tree-nya dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini untuk pohonnya. Mungkin sedikit blur dan gampang dilihat langsung di IPYNB-nya. Di sini saya ada, mungkin lebih kelihatan di sini, yang mungkin bisa dilihat dari IPYNB-nya, di file IPYNB-nya. Kemudian selanjutnya adalah penampilan text representation berdasarkan pohon ini. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut saja ke testing berikutnya dengan sebesar
30%. Caranya sama seperti awal tadi, cuman di sini kita mengubah di bagian text size-nya yang awalnya tadi karena kita bisa persentasenya sebesar 20% jadi 0,2, dalam hal ini 30% jadi diganti 0,3 yang menghasilkan perbedaan di sini. Yang pertama, perbedaan misalkan adalah prediksi dari edge test-nya, karena kan awalnya 20%, sekarang 30%, hasilnya lebih panjang, karena besar data testingnya atau data yang mau di-testing ini lebih besar, gitu, lebih banyak yang mau di-testing. Cuman gara-gara data testingnya lebih besar, sebesar 30%, jadi data yang digunakan untuk training itu jadi lebih kecil, yaitu sebesar 70%. Mungkin inilah salah satu pengaruh yang akan berdampak pada besar akurasi berikut ini. Nah, besar akurasinya berbeda. Yang tadi awalnya sebesar 78, kalau nggak salah ya. Sebesar 81%. Namun, jika data testingnya diperbesar, itu sekarang menjadi 76%. Lebih kecil ya, karena mungkin disebabkan oleh data trendingnya yang tergolong kecil, lebih kecil dari sebelumnya, maka mungkin model itu memerlukan lebih banyak data untuk pelatihannya, sehingga hasil testingnya tingkat akurasinya bisa lebih besar dari. Oke, lanjut ke ini penampilan plot tree-nya sama seperti tadi, kemudian ini pohonnya. Nah, ini penampilan feature dari pohonnya. Oke, lanjut ke data testing 40%. Sebenarnya caranya juga sama, cuman gantinya di text size ini. Yang awalnya tadi 0,3 karena persentasenya 30% diganti menjadi 0,4 karena di sini kita akan mencoba presentasi dengan data testing 40%. Kemudian hasil seperti ini hasilnya lebih banyak yang jelas karena testingnya lebih besar, tingkat akurasinya juga berbeda, berpengaruh dari sebelumnya. Ternyata besar akurasinya lebih besar, yaitu sebesar 79%. Mungkin hal ini dapat disebabkan oleh data testingnya itu lebih besar. Jadi data yang di testing ini jangkauannya lebih besar. Jadi walaupun data yang digunakan untuk training jadi lebih sedikit, namun dikarenakan data testingnya lebih besar atau banyak data yang akan kita testing setelah mengalami training sebesar 60%, hasilnya itu meningkat tingkat akurasinya. Itu sebesar 79%, lebih baik dari tingkat akurasi dengan persentase data testing sebesar 30%. Oke, ini hasil plot tree-nya. Lanjut ke soal nomor 2. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset stars. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, caranya sama seperti tadi, diimport dulu apa yang kita butuhkan di sini. Karena kita menggunakan dataset stars, saya tidak menggunakan sklearn karena saya sudah menggunakan CSV yang telah saya download di IPNB. Jadi caranya nanti ini dipindahkan ke import file di sini. Ini ada stars.csv-nya, kemudian tinggal dijalankan saja di sini di stars. Terus, mana dia? Nah, di sini setelah dijalankan hasilnya akan seperti ini. Mulai dari dibaca dulu dataset stars-nya, kemudian ditampilkan dalam bentuk data frame dengan pembagian features name, data set shape atau ukurannya, serta isi dari datasetnya. Jadi dari fiturnya di sini ada berapa ya? Ada unnamed yang 0, terus ada temperature, luminosity, radius, absolute magnitude, sama star kategori. Nah, di sini ukurannya itu ada 6 kolom dan 240 baris ke samping. Isi dari datasetnya sebagai berikut. Ini hanya review ya. Jadi 4 data awal gitu. Kemudian seperti tadi kita tentukan dulu value sama targetnya. Di sini target yang akan saya gunakan itu adalah star kategori ya bagian sini. Nah, kemudian kita mulai dari testing sebesar 20%, sama seperti tadi caranya, cuman dalam soal nomor 2 ini saya menggunakan random state sebesar 100. Kemudian besar text size-nya diatur sesuai presentasi data testing, karena ini 20%, saya mengubah jadi 0,2. Kemudian di sini dijalankan ya, pelatihan modelnya di Gentry Classifier, hasilnya seperti ini. Untuk prediksi data awal atau X saja itu adalah main sequence, kemudian hasil dari data yang telah saya testing di decision tree itu hasilnya seperti ini, ada Harvard Giant, White Graph, terus ada Brown Graph, dan berikut ini ya pokoknya semuanya di sini. Ini sebesar 20% dari keseluruhan data yang akan kita testing bareng-bareng. Nah, dari
hasil testing dan pelatihan berdasarkan Decision Tree itu, saya mendapatkan tingkat akurasi yang sangat bagus, yaitu sebesar 100%, dengan confusion matrix-nya sebagai berikut. Nah, kemudian ini ada tripod tree-nya, kemudian ini pohonnya, dan ini feature-nya alias ini text representation yang ditampilkan dalam bentuk teks. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan testing sebesar 30%. Hasilnya tinggal diubah di text-nya, kemudian random state-nya juga sama, dan ternyata setelah di testing dan di training, ternyata tingkat akurasinya sama, yaitu sebesar 100%. Namun yang membedakan di sini adalah besar confusion matrix-nya yang tadi 900 dan sekian, sekarang dimulai dari 11 yang di sini garis miringnya bernilai semua ya, 11, 11, 12, 11, 16. Oke, lanjut kita coba dengan data testing sebesar 40%. Di sini diubahnya sama seperti tadi, di bagian text size-nya disesuaikan, kemudian di print, ternyata tingkat akurasinya saya juga mendapatkan tingkat akurasi yang sempurna, yaitu sebesar 100%. Hasilnya sebagai berikut, perbedaannya tetap sama di confusion matrix. Oke, jadi kesimpulan kalau dari sini, karena dia perbedaannya ada di besar data yang akan ditesting dan data di training, ternyata besar akurasi itu sama. Ini membuktikan bahwa isi dari dataset tersebut itu sudah sempurna, dan ketika dia mengalami testing dan pelatihan, karena kan datanya sudah sempurna, berapapun itu angka yang akan kita masukkan dalam proses testing dan training, hasilnya akurasinya akan sebesar 100%. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan presentasi data testing 20%, 30%, dan 40%. Oke, yang membedakan di sini adalah datasetnya. Di sini kita menggunakan breast cancer. Seperti biasa, kita import dulu library dan dataset yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan sklearn breast cancer. Oke, kemudian kita tampilkan dataset tersebut dalam bentuk data frame. Di sini pembagiannya juga sama seperti tadi, ada feature name, dataset shape, sama isi dari datasetnya. Hasilnya seperti ini. Jadi feature name-nya ada banyak ya. Di sini ada sekitar berapa ini? 29 kolom. Belum termasuk ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada main radius, main texture, main perimeter, main area, dan sebagainya. Nah, ukuran dataset ini bisa tergolong besar ya, karena di sini ada 30 kolom, kemudian ada 569 baris ke samping. Isi dari datasetnya, previewnya sebagai berikut. Previewnya sebagai berikut. Kemudian seperti biasa kita tentukan dulu value sama targetnya. Kemudian kita mulai dari testingnya, dimulai dari 20%, di sini diubahnya di text size, kemudian dijalankan pelatihan modelnya, dan prediksinya seperti ini, kemudian hasil akurasi dengan presentasi data testing 20% itu sebesar 90%, yang merupakan hasil dengan besar akurasi tertinggi dalam soal nomor 3 ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan testing sebesar 30%, diubahnya di text size juga. Sebentar. Nah, di text size ini sebesar 0,3, kemudian dijalankan pelatihannya, prediksinya seperti ini, dan besar akurasinya sebesar 88% ya, berkurang 2% dari sebelumnya. Mungkin penyebabnya karena data testingnya kita perluas jangkauannya menjadi 30%, jadi lebih banyak data yang kita testing namun akibat dari ini, data yang kita gunakan dalam training berkurang sebesar 10%. Oke, lanjut ke persentase data testing sebesar 40%. Apakah akan berpengaruh? Ternyata setelah dijalankan, kita ubah di sini ya, di text size, ternyata setelah dijalankan pelatihan dan testingnya, besar akurasinya semakin menurun, yaitu 86%, berkurang 2% dari hasil yang tadi, dan berkurang 4% dari hasil yang awal. Mungkin ini disebabkan oleh jangkauan data testing yang semakin membesar, serta jangkauan data training yang bisa kita gunakan itu semakin mengecil. Jadi tingkat akurasinya juga semakin mengecil. Oh ya, confusion matrix saya bisa kalian lihat sendiri ya di papernya. Kemudian ini hasilnya sebagai berikut, mulai dari pohonnya seperti ini, terus rincian teksnya seperti ini. Oke, dari pengerjaan LKM 4 tadi, dimulai dari nomor 1 sampai nomor 3, kita menggunakan decision tree ya.
Di mana, dalam menggunakan ini step by step setelah saya jelaskan di awal tadi, caranya adalah kita import dulu library sama dataset yang kita perlukan, kemudian kita tampilkan datasetnya, kemudian kita bagi datanya menjadi data training dan data testing, di mana dalam soal ini saya menggunakan 3 kemungkinan testing ya, 20%, 30%, sama 40%. Dan ternyata dari besar persentase data testing yang telah saya gunakan atau saya terapkan tadi, itu sangat berpengaruh pada tingkat akurasi model yang telah kita latih dengan menggunakan decision tree. Nah, perbedaan besar akurasi telah saya jelaskan tadi ya, kalau ternyata semakin dalam soal nomor satu di sini besarnya 81%, 76, dan 79. Mungkin hal ini disebabkan karena, jangkauan data testing dan data training yang diterapkan. Karena dalam soal nomor satu ini, random state yang saya gunakan itu sama semua, di antara ketiga testing yang saya lakukan, yaitu sebesar 84%. Kemudian untuk soal nomor 2 mungkin saya juga menggunakan testing yang berbeda, yaitu sebesar 20%, 30%, sama 40%. Random state-nya juga sama, yaitu sebesar 100, dan ternyata hasil dari, akurasi soal nomor 2 ini adalah perfect, ketiganya sebesar 100%. Mungkin ini disebabkan karena dataset stars ini merupakan dataset yang sudah sempurna. Jadi seberapa besar kita masukkan persentase datasetnya, mungkin hasilnya akan mendapatkan tingkatan akurasi yang sama, yaitu sebesar 100%. Kemudian untuk soal nomor 3, di sini tingkat akurasinya itu 20%, 30%, sama 40%, dan hasilnya ternyata kecil, semakin kecil besar persentase data testing, semakin besar tingkat akurasinya. Mungkin hal ini disebabkan karena data training yang kita butuhkan, serta data testing yang telah kita terapkan itu seimbang, sehingga hasilnya semakin kecil data testing-nya, maka akan semakin bagus model ini akan dilatih. Namun, semakin besar data testing-nya atau semakin banyak data yang di-testing, maka data yang, dilatih atau data yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan ini semakin kecil. Jadi, mungkin tingkat akurasi modelnya akan berubah-ubah yang disesuaikan dengan konflik masalah atau dataset yang akan kita gunakan. Dalam soal nomor 3 ini saya menggunakan dataset breast cancer, oke. Nah, jadi berdasarkan pengertian kami ini, saya sadar bahwa terdapat 2 hal yang sangat berpengaruh pada tingkat akurasi model yang akan didapatkan, yaitu random state dan juga, besar persentase data testing serta data training yang digunakan dalam decision tree. Nah, berikut merupakan kesimpulannya. Besarnya persentase data testing dan juga besar random state adalah dua hal yang dapat berpengaruh pada akurasi model. Hasilnya akan bervariasi tergantung pada dataset yang akan digunakan. Besarnya tingkat persentase data testing akan berpengaruh pada akurasi model. Akan lebih baik jika data dibagi dengan baik dan benar untuk mendapatkan tingkat akuratan yang optimal. Kemudian penerapan random state juga akan memastikan bahwa pembagian data yang dilakukan akan konsisten setiap kali kode dieksekusi. Hal ini dapat kita manfaatkan untuk membandingkan model tanpa dipengaruhi oleh pembagian data yang acak dan juga tidak konsisten. Baik, sekian merupakan presentasi saya mengenai LKM keempat, decision tree. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.